Oke teman-teman, ini sudah tampil aplikasiku seperti ini kira-kira yang aku buat ya teman-teman. Nah, ini semuanya udah tampil. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel IT Computer Official, masih bersama aku Krisnanda Pratama. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, hosting gratis dari Xcode Hoster. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, baru melihat video ini dan belum melihat video sebelumnya, aku sarankan untuk lihat video sebelumnya terlebih dahulu. Bagaimana cara pembuatan atau pendaftaran hosting gratis dari Nasi Hosting atau Xcode Hoster. Oke, langsung aja kita lanjutkan videonya yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat akunnya. Nah, untuk akunnya kemarin seperti ini ya teman-teman. Kalian udah siapkan, udah kalian simpan kan kemarin detail akunnya. Nah, selanjutnya pertama kali kita buka itu ialah URL untuk masuk ke panelnya ya, atau file manajernya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, situsnya. Nah, buat yang bingung, link dari file manager itu awalnya itu domainnya menggunakan nama subdomain dari website kita. Setelah itu dengan /login.php. Tapi ini bisa kita ubah namanya. Di mana itu? Di sini. Bisa kita ubah, ini kan login.php. Jadi teman-teman bisa ubah yang lainnya. Atau misalkan login panel.php. Nah, nanti ini akan aku ubah ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini aku akan upload fileku seperti ini. Jadi di dalam websiteku ini, directory awalnya itu dia kan ketika kita buka websitenya. Sini aku contohkan, ketika kita buka website kita yang udah kita daftarkan tadi, awalnya itu kan masih kosong seperti ini. Nah, masih tampilan ini tampilan indeksnya, index.html. Jadi index.html nanti akan aku ubah dengan index.php yang ini. Nah, berarti kan ini di awalnya, di folder induknya itu. Jadi folder induk itu ada di sini, di luar ini. Nah, jadi yang ada di luar ini, jika ada index.html atau php, dialah yang akan dipanggil. Nah, untuk menampilkan halaman websitenya di sini. Jadi nanti ini akan kita hapus. Oke, langsung aja di sini aku akan di sini nggak akan aku hapus index.html-nya, akan aku ubah aja. Nah, caranya kita klik aja di sini. Di sini ada rename ya kan. Kita ubah aja menjadi index 2. Oke. Klik oke. Nah, namanya sudah berubah menjadi index 2. Jadi kalau ini kita refresh, dia akan hilang, forbidden. Nah, ada, nggak terbaca dia filenya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke sini, file aku. Nah, di sini di file aku ada login juga, ada login. Jadi kalau kita lihat ke file manajernya, di sini kita lihat ada login.php. Jadi ini akan bentrok gitu. Nah, jadi untuk itu kita akan ubah login.php ini. Nah, login.php ini merupakan script file dari file manager ini. Berarti kalau misalkan login.php ini kita ubah namanya, otomatis link untuk membuka file manager ini akan ikut berubah juga. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini akan berubah linknya di sini. Nah, karena login ini isinya ya file manager ini, tampilan dari file manager ini. Oke, langsung aja kita ubah di sini. Klik rename. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya kasus sama seperti aku ini, bisa kalian ubah. Jangan kalian hapus login.php-nya. Ingat, jangan dihapus. Karena kalau dihapus, nanti tampilan file manager ini ya hilang juga itu. Jadi ini kalian rename aja. Bisa kalian ubah menjadi login panel. Tuh. Klik oke. Nah, di sini kan sudah not found, artinya link ini nggak ada, link login.php ini nggak ada. Tadi kan udah kita ubah. Nah, kita ketik aja, ini dihapus. Kita ketik login panel. Nah, otomatis linknya berubah kan.
kita berada di login panel, halaman login panel. Ini dia. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita bisa lebih leluasa untuk mengatur file kita. Oke, sudah seperti ini, langsung aja kita upload. Caranya klik upload di pojok sini, di pojok kanan atas, klik upload. Setelah itu kalian bisa klik di sini, double klik ya, atau kalian seret aja filenya, drag and drop. Ini filenya aku masukkan semua, seret kemari, tunggu prosesnya sampai centang semuanya. Setelah itu kita klik back. Nah, secara otomatis dia sudah muncul di sini index.php. Nah, tadi kan di sini forbidden ya kan teman-teman, prici45nashosting.com ini yang sudah aku buat. Nah, ini yang forbidden. Kalau kita refresh, kan tadi indeksnya sudah ada, nanti akan tampil halaman utamanya seperti ini. Nah, di sini kan masih kosong, masih blank, belum ada apa-apa. Kenapa? Karena tadi hanya tampilan awalnya aja. Kalau namanya website kan, website dinamis pasti kan tampilan itu banyak berubah-ubah kan. Nah, ada banyak kali, masih ada di sini direktori yang lainnya belum kita upload. Nah, di login juga masih banyak. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kalian upload juga semuanya, dengan catatan kalian nggak bisa mengupload foldernya. Jadi kalian harus buat folder baru. Di sini klik new item, klik folder, buat itemnya apa itu. Yang pertama kita buat aja dulu login aja ya. Jadi kita buat folder login. Nah, untuk ini kalian nanti sesuaikan aja sama folder yang kalian miliki. Jadi apa folder yang kalian miliki itu kalian buat gitu. Jadi nanti isi dari folder itu barulah bisa kita masukkan. Oke, login, create now. Oke, folder login sudah kita buat. Kita masuk aja dengan cara double klik di sini. Kita sudah masuk ke folder login. Di sini folder is empty, artinya masih kosong. Oke, selanjutnya kita klik upload. Nah, kita balik ke sini di login. Nah, di sini kan di login ada file, ada folder juga gitu. Direktorinya seperti itu, ada img, ada import delete di sini kalau punya aku ya. Jadi nanti caranya sama juga kalau kalian ingin buat folder di dalamnya, sama. Kalian nggak bisa upload secara langsung folder ini, nggak bisa. Nah, oke, langsung aja ini semua aku seleksi. Oke, udah. Setelah itu kita drag and drop, ya kan, keseret. Nah, tunggu prosesnya hingga selesai semua itu teman. Nah, untuk kecepatan uploadnya ini tergantung kecepatan internet kalian dan juga dari servernya. Oke, sudah selesai seperti ini semua. Kita klik back aja. Nah, secara otomatis sudah muncul semua seperti ini. Nah, tadi kan di dalam ini kan kita berada di dalam folder login kan, masih berada di folder login. Nah, dalam folder login tadi itu masih ada folder lagi, ada folder image dan import delete. Nah, oke. Nah, kita buat yang image terlebih dahulu. Kan, image ini isinya cuma gambar, jadi nggak ada folder lagi, dan import delete ini nggak ada folder lagi. Oke, kita buat image, kita masuk ke folder image. Di sini kita buat new item, kita ketikkan img image, create now. Nah, sudah selesai seperti ini, kita masuk ke folder image. Nah, sekarang kita berada di dalam folder login, di dalam folder image masih kosong. Kita upload, kita kembali kemari, ini seleksi semuanya, drag and drop, lepaskan. Oke teman-teman, sudah seperti ini. Kita back kembali. Nah, udah terupload semua kan. Kita balik aja tadi ke sini. Kalian bisa klik di sini atau kemari. Ini kan ada tanda panah, bisa kalian klik. Artinya ke
ke folder di atasnya lah gitu. Oke, selanjutnya kita buat folder yang kedua. Tadi kita berada di dalam folder login, import delete namanya. Oke, kita buat sini new item folder, jangan lupa import. Oke, sudah pas, create now. Nah, kita masuk ke folder import delete. Nah, itu kita masuk ke folder import delete. Ini kita seleksi, drag. Oh, maaf ya teman-teman, di sini sorry. Ini kita klik upload terlebih dahulu. Nah, jadi di sini paling sering ini kelupaan gitu. Nah, drag. Oke, sudah selesai. Kita klik back. Nah, sudah selesai semuanya terupload. Kembali. Oke, kita udah selesai di dalam folder login. Jadi folder login ini udah selesai kita upload semuanya. Udah selesai. Udah nggak ada lagi yang perlu di upload. Selanjutnya kita masuk ke folder image yang ada di folder induk atau parent. Nah, jadi folder induk ada di luar. Nah, jadi ini kan tadi login di sini. Kita akan keluar. Nah, di sini yang ada index.php-nya. Jadi di sini kita buat folder baru, klik new item folder, ketikkan img image, create now. Nah, ini dia udah kita buat. Kita masuk ke folder image. Oke, apa yang ada di folder image ini, dia cuma satu gambarnya teman-teman. Ini bisa kalian drag and drop. Oh ya, lupa klik upload dulu, baru bisa di drag drop. Back, itu sudah selesai, cuma satu. Kembali, kita keluar. Oke, selanjutnya buat folder satu lagi, item. Ya, new item. Apa itu foldernya? VS Code nggak usah. Ini folder blog. Oke, klik. Nah, sudah berhasil folder blognya. Kita buka, masih kosong, kita upload, klik upload. Nah, sudah muncul seperti ini. Klik, tahan, seret, masukkan. Oke, selesai. Oke, sepertinya udah selesai teman-teman. Kita kembali ke awal atau tampilan berandanya ya dari panel ini, atau folder induk lah, parentnya lah gitu. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita coba tes ya. Kita tes apakah websitenya udah berhasil terupload atau belum, udah selesai atau belum, berhasil atau enggak, perubahannya seperti apa. Nah, kita refresh. Oke teman-teman, di sini tadi kan sudah kita refresh tapi belum ada perubahan lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kan tadi kan websitenya atau hostingnya tadi kan baru kita buat, websitenya baru kita upload juga berbarengan. Jadi dia belum refresh di servernya gitu, kemungkinan seperti itu. Jadi masih belum banyak yang terbaca. Contohnya di sini kan, kalau kita lihat di sini di website yang udah aku hosting sebelumnya, tampilannya harusnya seperti ini. Nah, ini dia, ada gambarnya dan lain sebagainya. Dan kalau kita klik login, dia akan, kalau misalkan kita belum login tapi kita masuk ke folder login, dia akan nolak. Nah, seperti ini. Nah, dia ada responnya gitu. Tapi kalau di sini kan nggak ada responnya. Kalau aku tadi coba masuk ke login, dia nggak respon. Nah, seperti ini. Nah, masih error seperti itu dari servernya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti mengalami kasus seperti ini juga, jadi bisa kalian tunggu aja 1x24 jam, kemungkinan kalian tes lagi besok. Nah, yang pasti di sini udah berhasil kita buat, kira-kira seperti ini.
Nanti untuk yang lainnya bisa kalian sesuaikan lah sama website yang kalian miliki. Oke teman-teman, ini videonya aku jeda, jadi nanti akan aku tampilkan jika sudah berhasil tampil, udah refresh websitenya. Oke teman-teman semuanya, ini kemarin udah kita cek ya, udah lebih dari 24 jam. Kemarin itu sebelumnya nggak sampai 24 jam sih udah bisa tampil seperti ini tampilannya ya, udah terlihat gambar-gambarnya atau elemen yang lainnya itu udah bisa berjalan normal gitu. Nah berarti kan di servernya dia belum ter-refresh. Oke, langsung aja di sini kan website aku seperti ini, ada form login ya. Berarti kalau menggunakan form login itu harus menggunakan database kan gitu. Nah dia kan ada akunnya. Nah, jadi di website aku ini dia banyak data yang bisa diinput atau bisa ditampilkan gitu, atau bisa kita dapat dari website ini. Nah untuk itu kan harus kita harus memiliki data atau database. Jadi untuk masuk ke database-nya kita bisa ketikkan website yang kemarin ya kan. Nah kalau kalian masih simpan tuh kan ada banyak 3 akun ya kan. Nah kalian buat aja di situ nama website, nama domain websitenya ya kan. Nah ini nasi-hosting.com. Nah ujungnya itu php admin. Oke, nah kalau udah bisa seperti ini teman-teman, kita bisa login. Nah untuk username-nya ini pakai prec45. Nah seperti itu. Nah ini kalian sesuaikan dengan website kalian ketika kalian mendaftar kan. Nah selanjutnya passwordnya itu ya password ketika kalian mendaftar. Nah sekarang kita sudah login seperti ini. Selanjutnya seperti biasa, di sini ada prec45 ya kan. Prec45. Buat yang belum tahu cara mengatur database-nya bisa ikuti atau simak tutorial ini. Nah klik import, choose file. Sini mana dia? Oke teman-teman, ini databaseku. Klik, setelah itu ke bawah klik go ya, tunggu prosesnya. Nah sudah berhasil seperti ini. Nah, datanya sudah masuk semua, tabel-tabelnya. Nah selanjutnya kita kembali lagi kemari. Nah untuk tadi kan belum bisa login, nah sekarang udah bisa login ya teman-teman. Kita tes dulu. Nah ini belum bisa login. Nah, datanya kenapa belum bisa login? Di sini kita kan sudah buat database-nya prec45. Nah, sekarang kita masuk ke file manajernya. Di sini cari aja modul koneksinya ya. File PHP kalian lah yang mengerti sendiri file koneksinya atau untuk menghubungkan ke database-nya. Nah, di sini database-nya masih C45, sedangkan yang ketika kita hosting itu database-nya prec45. Terus kayak mana? Bisa nggak kita mengubah namanya di sini? Nah, untuk nama yang di sini kita kalau yang biasanya bisa kita ubah di sini di operation rename. Nah, ini kita ubah aja C45. Setelah itu klik go. Klik OK. Nah, di sini gagal kan? Karena tidak bisa kita ubah. Nggak bisa kita edit. Nah, terus kayak mana supaya bisa kita edit? Nah, karena ini nggak bisa kita edit, kita nggak bisa menghubungkan ke sini. Nggak bisa, ini nggak ada terhubung ke database. Nah, lalu bagaimana caranya? Alternatifnya kita edit terlebih dahulu. Nah, setelah itu nama database ini kita ubah, sesuaikan prec45. Setelah itu klik save. Kalau sudah
successful, kita klik back, kita balik aja langsung ke website kita. Setelah itu kita coba lagi login. Nah, belum bisa, coba kita refresh dulu. Oke. Nah, belum bisa kan teman-teman, berarti ada hal lain. Coba kita perhatikan lagi script coding kita. Nah, di sini kan passwordnya kosong. Di sini passwordnya kosong, nggak ada. Sedangkan untuk kita masuk ke database itu tadi kita pakai password. Passwordnya itu ya password ketika kita mendaftar hosting ini gitu. Nah, jadi kalau begitu di sini kita ubah passwordnya sesuai dengan password untuk masuk atau password dari akun hosting kita. Jadi kita masukkan aja. Setelah itu save. Nah, pastikan usernya itu root. Usernya jangan root, maaf salah nih. Usernya juga kita ubah sesuai dengan username ketika kita login ke database ini. Nah, di sini kan nama user aku itu prc45 tadi waktu ketika login. Ya, kita sesuaikan. Save. Untuk hostnya ini tetap localhost ya teman-teman. Jadi nggak harus kita ubah dengan alamat website kita. Nah, untuk usernya ini tadi user untuk kita masuk ke database-nya. Nah, sedangkan yang terakhir itu yang nama database-nya kita sesuaikan dengan database yang ini. Jadi yang ini nggak bisa diganggu-gugat, yang ini nggak bisa diubah-ubah namanya, hanya bisa kita tambahkan isinya atau hapus isinya saja. Tuh. Oke teman-teman, ini sudah tampil aplikasiku seperti ini kira-kira yang aku buat ya teman-teman. Nah, ini semuanya udah tampil, udah berhasil ya kan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk isinya ini kan contohnya ketika kita ingin ke beranda. Nah, ini kan prc45 ada seperti ini, berarti ini harus kita ubah lagi. Ini tergantung websitenya, nanti bisa diubah lah gitu di codingan jika masih error. Nah, itu berarti codingannya yang nggak sesuai, memanggil datanya atau memanggil file PHP-nya. Oke, kira-kira seperti ini aja teman-teman tutorial bagaimana cara mendapatkan hosting gratis beserta bagaimana cara menerapkannya. Tutorial mempublikasikan website kita agar bisa diakses oleh orang lain atau bisa kita akses baik itu di handphone, di laptop atau di perangkat yang bisa membuka alamat web ya, begitulah kira-kira. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa ya aku berikan untuk kalian semua sesuai dengan permintaan di story Instagram aku ya. Nah, jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian tekan klik subscribe. Jika suka dengan video ini, klik like. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, kalian bisa ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Nah, nanti kita bahas ya teman-teman. Atau ada yang ingin request video selanjutnya, bisa komentar di bawah. Nanti akan kami usahakan untuk buat di video selanjutnya. Kira-kira itu aja. Terima kasih.